Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IKMA akan membahas mengenai uji Fisher-Exact. Kelompok kami beranggotakan Dea Agnesia, Muharyani, Dianisa Cikita, Nadia Niswah, Adila Madani, Gracia Rutiustan, dan Angga Robiatsyah. Yang pertama, pengertian uji Fisher. Fisher test merupakan uji exact yang diturunkan oleh seseorang yang bernama Fisher, maka itu disebut dengan uji exact Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Perbedaannya dengan uji chi-square terletak pada sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukan. Uji Fisher bersifat exact, sedangkan uji chi-square bersifat pendekatan. Uji chi-square dilakukan pada data dengan sampel besar, sedangkan uji Fisher pada data dengan sampel kecil. Data yang dapat diuji dengan Fisher test berbentuk nominal dengan ukuran sampel N sekitar 40 atau kurang, dan ada sel-sel berisikan frekuensi diharapkan kurang dari 5. Perhitungan Fisher test sama sekali tidak melibatkan chi-square, akan tetapi langsung menggunakan peluang. Selanjutnya, fungsi dan spesifikasi uji Fisher. Fungsi, yaitu menguji perbedaan antara data kategorik dengan nilai expect kurang dari 5, atau alternatif uji chi-square atau McNemar. Spesifikasi antara lain, data berskala kategori, nominal atau ordinal, data disajikan dalam tabel silang atau kontingensi 2x2, sampel kurang dari sama dengan 40, atau nilai expect kurang dari 5. Berikut merupakan fungsi dan spesifikasi uji Fisher. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari uji ini ialah untuk menguji perbedaan antara data kategorik dengan nilai expect kurang dari 5, atau alternatif uji chi-square atau McNemar. Untuk spesifikasi, yang pertama, data berskala kategorik, nominal atau ordinal. Yang kedua, data disajikan dalam tabel silang atau kontingensi 2x2. Yang ketiga, sampel kurang dari atau sama dengan 40. Dan yang keempat, nilai expect sama dengan setengah kali A plus D kurang dari 5. Berikut merupakan contoh tabel kontingensi uji Fisher. Adapun rumus Fisher yaitu P sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D per N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh kasus. Di sini kelompok kami mengambil tema yaitu hubungan faktor genetika dengan kejadian obesitas. Jika ingin mengetahui hubungan antara faktor genetik dengan kejadian obesitas, pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara faktor genetik dengan kejadian obesitas? Variabel ujinya ada dua, yaitu variabel dependen yaitu kejadian obesitas dan variabel independen yaitu faktor genetika. Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dua arah atau two-tail. Untuk hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan antara faktor genetika dengan obesitas. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada hubungan antara faktor genetika dengan obesitas. Alfa yang digunakan yaitu 5%. Selanjutnya yaitu tata cara uji Fisher-Exact pada SPSS. Yang pertama yaitu klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tab. Untuk langkah selanjutnya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Baiklah, di sini sudah terlihat tampilan awal dari aplikasi SPSS. Jadi saya akan menunjukkan cara menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan uji Fisher. Adapun data yang digunakan berupa data kategorik dengan variabel dependennya adalah obesitas dan variabel independennya adalah genetik. Di sini telah di-input pula values dari obesitas, yaitu 0 adalah obesitas dan 1 tidak obesitas. Untuk variabel genetiknya di sini juga telah di-input
0 adalah ada faktor genetik dan 1 adalah tidak ada faktor genetik. Untuk type, decimals dan measure-nya bisa disesuaikan dengan format dari variabel kategori. Di sini juga telah terlihat di bagian data view-nya sudah muncul seperti ini. Jadi langsung saja kita analisis variabelnya. Jadi kita klik analyze, lalu ke descriptive statistics, lalu klik cross tabs. Baiklah, telah tampil jendela tampilan dari cross tabs. Kita klik obes dan kita masukkan ke bagian columns. Lalu genetiknya kita masukkan ke bagian rows. Terus kita klik statistik, centang bagian T-square dan RIX, lalu klik continue. Selanjutnya cells, kita centang observe, expected, dan row. Continue, kita klik OK. Jadi telah muncul di sini untuk tampilan outputnya terdapat 4 tabel. Yang pertama ada case processing summary, lalu juga ada genetic obese cross tabulation, ada chi-square test, dan RIX estimate. Untuk tabel pertama merupakan tabel case processing summary, di mana dari tabel ini diketahui bahwa nilai N sebesar 40 dan valid percent sebesar 100%. Dan juga dari tabel ini diketahui bahwa tidak ada missing case dari hasil uji tadi. Selanjutnya untuk tabel kedua, tabel cross tabulation atau tabel 2x2, di mana dari tabel ini diketahui bahwa terdapat 23 orang yang obesitas dengan dipengaruhi faktor genetik, 12 orang yang tidak obesitas dengan pengaruh faktor genetik, 1 orang obesitas tanpa pengaruh faktor genetik, dan 4 orang yang tidak obesitas tanpa pengaruh faktor genetik. Selain itu, dari tabel ini juga diketahui bahwa ujian dilakukan tidak memenuhi syarat uji chi-square. Karena salah satu syarat uji chi-square untuk tabel 2x2 adalah tidak boleh ada satu sel yang menunjukkan nilai expected count kurang dari 5. Sedangkan pada tabel ini masih terdapat 2 sel yang menunjukkan nilai expected count kurang dari 5, yaitu nilai 3 dan 2. Oleh karena itu, uji yang dilakukan adalah uji Fisher-Exact. Selanjutnya, untuk tabel ketiga adalah tabel chi-square test, di mana dari sini kita juga bisa mengetahui hasil uji Fisher-Exact tadi, dan juga karena uji yang dilakukan merupakan uji 2 arah atau two-step, sehingga nilai yang digunakan adalah 0,138. Sehingga nilai p-value adalah 0,138, nilai alpha 0,25, maka p-value lebih besar dari alpha, sehingga keputusan uji statistiknya adalah H0 gagal ditolak. Untuk tabel terakhir adalah tabel RIX estimate berdasarkan hasil uji tadi. Dari uji Fisher didapatkan hasil bahwa yang memiliki faktor genetik dan mengalami obesitas sebanyak 23 orang dan tidak ada faktor genetik tetapi tidak obesitas sebanyak 12 orang. Tidak ada faktor genetik tetapi mengalami obesitas yaitu 1 orang dan tidak ada faktor serta tidak obesitas sebanyak 4 orang. Nilai signifikansi dari uji Fisher didapati bahwa p-value adalah two-sided atau two-tailed sebesar 0,138. Dengan p-value lebih besar 0,05, karena p-value lebih besar 0,05 yang merupakan alpha, maka HO gagal ditolak. Berdasarkan hasil uji Fisher, maka dapat disimpulkan secara statistik belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor genetik dengan kejadian obesitas, atau dengan kata lain, tidak ada hubungan antara faktor genetik dengan obesitas. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan materi ini. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.